Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana lal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-abrar ya azza wa ghafar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kitab Zadul Ma'ad. Terakhir kita membahas tentang nama dan julukan serta apa pengaruh nama pada nasib seseorang. Dan sudah kita jelaskan bahwa nama itu lahu ta'thir fil musammayat. Nama itu memiliki pengaruh, memiliki dampak ya, terhadap perubahan nasib seseorang ataupun kehidupan seseorang. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa Rasulullah SAW banyak merubah nama orang-orang. Banyak sekali Rasul merubah nama orang-orang. Dan di antara nama yang sering beliau rubah itu adalah kalau nama itu mengandung makna negatif, seperti nama si perang, si pahit, ya, si kamarita, si sangsara. Orang Arab itu sembarangan kalau ngasih nama. Orang Arab itu kalau ngasih nama, saka ingat nak ketika lahir. Orang Batak. Ya, model begitu. Ini kita juga dulu begitu. Ningsih, Wati, Entuy, Encung, Ucung gitu. Tidak punya nama, mungkin tidak punya makna maksudnya. Asal penting nama aja. Ternyata dalam petunjuk Islam, dalam ajaran Islam, nama itu harus dipilih sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bahkan Nabi SAW memberi anjuran kalau namanya anak itu harus ada kata Abdurrahmannya atau Abdullahnya atau Muhammad. Misalkan namanya dulu yang beken siapa artis, misalkan Dwiki Darmawan, misalkan. Tambahin Muhammad Dwiki Darmawan. Ada misalkan Rano Karno artis beken, karena kita pengen punya anak seperti bekennya Rano Karno dulu, zaman dulu ya. Sekarang mah udah politikus beda. Misalkan kita tambahin Ahmad Rano Karno atau Muhammad Rano Karno atau Rano Karno Abdurrahman gitu. Yang penting ada nama Abdullah, karena itu berkah. Kalau kita menamai anak dengan nama Muhammad, kita ngasih nama anak dengan nama Abdullah, nama Abdurrahman, itu ada keberkahan pada namanya. Kenapa? Karena berkah kita mengikuti anjuran Nabi memberi nama kepada anak kita. Itu berkah. Karena saya ingin mengikuti sunnah Rasul, memberi nama ada Muhammad, ada Abdullah, ada Abdurrahman. Itu kita mendapatkan barokah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Seperti Soeharto kan? Soeharto, Muhammad Soeharto. Asalnya enggak. Dikasih Muhammad ya, itu mencari keberkahan dari penamaan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada dulu pemain basket, saya ingat NBA ya, Karim Abdul Jabbar. Karim Abdul Jabbar. Itu Abdul Jabbarnya itu nama yang dianjurkan karena ada nama Allah di sana, Asmaul Husna. Ada Miktisan setelah mu'alaf jadi Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz. Setelah namanya berubah jadi Malik Abdul Aziz, eta mobil ditenggel bengkok kata. Jadi enggak, maksudnya orang-orang barat yang beken-beken itu setelah mencapai puncak karirnya mereka masuk Islam merubah nama. Sekali lagi merubah nama itu adalah urusan yang gampang dan sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Terutama kalau nama kita itu tidak punya arti makna di dalam agama Islam, juga tidak memiliki tidak sesuai dengan yang Rasul sarankan begitu. Itu boleh dirubah. Kalaupun tidak dirubah secara perdata, nggak apa-apa, dirubah secara keseharian. Gitu. Saya punya murid, beliau ini pangkatnya sudah AKP ya, polisi. Beliau mu'alaf dari Kristen. Itu awal namanya itu Kristoforus. Lalu mu'alaf masuk Islam, belajar, diganti namanya Abdullah. Jadi sekarang panggilannya Kompol Abdullah.
Nah itu dirubah nama itu sesuai dengan sunnah. Baik yang tadi seperti mu'alaf ataupun yang tidak mu'alaf tapi namanya kurang baik. Terutama orang-orang dulu masih nama kan tidak terlalu peduli karena mungkin bagi orang dulu yang penting manggil lah ada namanya gitu. Penting mana boga ngaran gitu. Kan gitu ya. Bisa dirubah. Seperti Ningsi apa tuh Ningsi? Kalau adatnya sih nggak apa-apa, tapi kalau tidak adatnya mendingan dirubah menjadi Fatimah. Nanti kepanjangannya Ningsi Fatimah gitu. Meskipun nggak tepat, nggak pada dengan kata Arab Sundanya, yang penting berubah nama menjadi nama yang lebih baik. Itu yang terakhir kita bahas ya, bahwa setiap nama itu memiliki pengaruh dan setiap nama itu akan dapat merubah nasib seseorang. Sebagaimana dia itu sebuah doa. Ada seorang namanya itu Hazan. Hazan itu artinya apa? Sedih. Kita berlindung kepada Allah dari hazan, kesedihan masa lalu. Kalau hamun itu kekhawatiran masa depan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran masa depan dan kesedihan masa lalu. Nah, hazan itu kesedihan masa lalu. Oleh Nabi diganti namanya. Jangan hazan lah, diganti apa? Sahal. Apa sahal itu? Kemudahan. Dari sedih menjadi mudah. Orang ini gak nurut. Dan mungkin pemberian nama kakeknya kan gak nurut. Hidupnya itu susah terus. Sampai menjelang akhir sepertinya kita memang harus rubah nama. Dirubah namanya. Jadi gampang urusannya. Ya, jadi banyak sekali cita-cita seperti ini dalam kitab-kitab tarikh, di mana orang-orang yang Rasul suruh rubah namanya, hidupnya juga berubah. Hidupnya juga berubah. Sehingga nama itu oleh para ulama disimpulkan nama itu punya pengaruh. Nama itu punya efek kepada yang dinamainya. Pak Bambang Hermanto, Muhammad Bambang Hermanto, betul. Keren. Kayak jenderal bintang 3 itu. Muhammad Bambang Soeharto. Pak Harto aja kan Muhammad Soeharto ya. Pepen Abdul Jabbar. Ya kan pami nambih nama saya ditambah Abdul Jabbar. Pepen Abdul Jabbar. Jadi ada apa namanya Abdul Jabbar ini mendapatkan kekuatan dari Allah yang Maha Jabbar, yang Maha Kuat. Walaupun akte tidak dirubah, yang penting panggilannya dirubah. KFN mana? KFN Abdul Jabbar. Atau juga pemain basket atau bakal lebih pemain basket gimana? Marinir ini betul itu. Nah sekarang tema kita adalah faslun fi Rasulullah fi hifdzil mantiq wa ikhtiyaril alfaz. Petunjuk Rasulullah SAW bahwa kita mesti menjaga lisan dan memilih lafaz kata-kata itu yang tepat. Jadi kita diperintahkan untuk memilih kata yang tepat. Meskipun ada kata lain yang maknanya sama, tapi itu nggak pas gitu. Jangan digunakan. Nanti banyak contohnya di sini. Karena yatakhayyaru fi khitabihi wa yakhtar li ummatihi ahsanal. Rasulullah SAW itu biasa memilihkan kata-kata yang bagus, yang lembut, yang ramah, yang tepat li ummatihi untuk umatnya. Terbaik, kata-kata terbaik, kata-kata yang paling indah, kata yang paling lembut, yang paling halus, dan terhindar dari lafaz-lafaz yang keras, yang kasar, yang keji. Falam yakun fahishan wala mutafahishan, karena beliau itu memiliki sifat tidak pernah berbuat keji dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang keji. Wala sakhaban wala fadlan, tidak keras kepala juga tidak berkata kasar. Ini karakter dan sifat Rasulullah SAW. Nanti kasih contoh kata apa yang sering digunakan dan sebenarnya itu keliru. Wa kana yakrahu an yastamila lafdhash syarifal mas'ud fi haqqi man laysa kadzalik. Rasul juga tidak menyukai ada sebutan yang mulia kepada seseorang yang tidak mulia. Itu dilarang. Contohnya panggil orang munafik ya sayyidi. Ada orang munafik dipanggilnya tuan. Itu Rasul tidak suka seperti itu. Jadi orang jahat jangan dipanggil baik, orang tidak baik jangan disebut orang mulia, jangan. Karena itu menyalahi orang yang berhak disebutnya begitu. Jadi tidak boleh kita ini menyebut seseorang padahal dia tidak berhak menyandangnya. Baik orang baik disandangkan buruk atau orang buruk disandangkan baik.
Ada orang munafik, akhlaknya tidak baik, fasik akhlaknya, sholatnya ketara, agama juga tidak terjaga, kita panggil Tuhanku. Nondeta, yang mulia, nondeta, yang terhormat, nggak boleh. Raden. Raden makan gelaran ini ya, gelaran apa? Nasab ya. Kalau nasabnya ya panggil aja nasabnya. Tapi kalau gelaran mulia tidak mulia itu jangan disematkan kepada orang yang tidak pas menyandangnya. Dulu Bung Karno tahun 60 sampai 70-an disebutnya paduka yang mulia. Ya kalau berhak menyandangnya silakan, kalau tidak jangan gitu. Tapi kan itu kan sudah terjadi. Itu kan sudah dirubah. Berubah ya. Ya, dulu tahun 60-an. Oh, kayak emang. Malaysia lah, Malaysia. Mungkin mengikuti alam Melayu mungkin ya. Ya mudah-mudahan beliau berhak menyandangnya. Karena apa namanya, beliau adalah pemimpin bangsa, proklamator dan berjasa bagi negara, dipandang layak menerima itu ya silakan. Yang tidak boleh itu adalah memanggil orang yang fasik, yang munafik, yang akhlaknya buruk dipanggil dengan orang mulia, orang baik, ataupun orang yang terhormat. Famil awal contohnya begini. Jadi kaidah umumnya tidak boleh menyematkan, menyandangkan nama yang baik kepada orang yang tidak baik. Itu kaidahnya. Rasul membenci hal seperti itu. Yakroh, membenci orang yang ngajilat-jilat, ngadep-dep gitu, memanggil yang mulia-mulia padahal tidak mulia orangnya gitu. Itu tidak boleh. Faminal awwali man'uhu an yuqala lil munafiq. Pertama contoh, Nabi melarang orang memanggil orang munafik ya sayyidana. Ya sayyidi, tuan. Wa qala fa innahu iyyaku sayyidan qad akhshatum rabbakum. Andai pun si munafik ini memang sayyid, tetap kalian telah membuat Allah murka. Karena memuliakan orang munafik. Jadi andaikan si munafik ini benar orang mulia, terpandang begitu, lalu disebut sebagai sayyiduna, itu meskipun benar kata di sini, Anda telah membuat Allah murka. Karena orang munafik tidak pantas disebut sayyid. Kalaupun benar, apalagi kalau tidak benar, ngajilat. Lebih parah lagi kemurkaan Allah pada dia. Faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Wa manihi min tasmiyati Abi Jahal bi Abil Hakam. Bahkan Rasul pernah marah, pernah melarang ada orang menyebut Abu Jahal dengan Abu Hakam. Abu Jahal itu bapak kebodohan. Ada yang merubah ke nama aslinya dulu, Abul Hakam, bapak ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan. Rasul nggak suka. Itu Abu Jahal sudah saya juluki Abu Jahal, jangan dibalik lagi Abu Hakam gitu kan. Abu Jahal itu nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Lalu orang Quraisy karena dia orang bijak dan cerdas dipanggil Abu Hakam. Abul Hakam itu karena bijak dan cerdasnya. Nama aslinya Amr bin Hisham. Dari Bani Adi, satu kabilah dengan Umar bin Khattab. Ketika Nabi SAW dakwahnya itu tertekan, itu beliau berdoa kepada Allah agar Allah memilihkan salah satu Umar untuk menolong Islam. Doanya begini, Allahumma a'inil Islam atau ayyidil Islam, ya Allah perkuat agama Islam bi ahadi umarain, dengan salah satu Umar. Ada dua Umar di Quraisy yang yang istilahnya menonjol, yang dominan. Ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham. Fakhtarallahu Umar bin Khattab. Lalu Allah memilihkan untuk Rasulnya Umar bin Khattab. Jadi dua-dua ini tokoh yang sangat dominan di Quraisy. Umar dengan ketegasan dan keberaniannya, Abu Hakam, Abu Jahal dengan kepintaran dan kejeniusannya. Namun karena Abu Jahal ini menentang dan memusuhi Nabi, tidak teelem-elem memusuhinya sampai sekuat tenaga, bahkan mengatakan andaikan Muhammad dari kabilahku mungkin aku bisa mengikutinya, tapi dia bukan dari kabilahku, sayang sekali aku tidak bisa mengikuti. Akhirnya Nabi menjulukinya sebagai Abu Jahal. Jadi yang menjuluki Abu Jahal itu dengan Abu Jahal Rasulullah. Nama aslinya Abu Hakam, bapak ilmu itu kan, diganti bapak kebodohan.
karena sikap bodohnya menentang agama Allah. Bahkan dalam suatu riwayat menyebutkan Abu Jahal Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya abad sekarang. Umat sekarang itu Fir'aunnya Abu Jahal. Dan tidak tanggung-tanggung Nabi mendoakan kematian buat dia. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, matikanlah Abu Jahal. Oh, itu doanya Nabi. Mati jangan sembarangan. Akhirnya dia mati di perang Badar di tangan seorang budak, mantan budak, Abdullah bin Mas'ud. Budak nanti ditojros. Mana baheula sok ngina ka saya gitu, Bu. Dipanggil nanti ya budak petik penggembala kecil panggil nanti si Abu Ibnu Mas'ud itu. Dan mengejek dia terus. Ibnu Mas'ud ketika membunuh diri ditusuk. Di tiangan Abu Jahal di arah gitu. Abu Jahal dia perang Badar, kesempatan dia. Dan dia mati di tangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi Abu Jahal itu bapak ilmu, pintar dan bijaksana, tapi karena dia menentang Nabi Muhammad, digelarilah dia Abu Jahal. Bahkan disebut sebagai Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya abad atau umat sekarang. Dan tidak hanya itu, didoakan kematian dengan lafaz dan teksnya yang redaksional. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, matikanlah Abu Jahal. Ya. Karena Abu Jahal orang yang menyebor Nabi ketika sholat dengan kotoran dan usus onta. Nabi lagi sholat, disebor ke usus onta. Sengaja ngambil di tempat penjagalan onta, diambil itu usus jeroan itu diambil, plus kotorannya diseborkan ke Nabi ketika sholat. Itu yang buat Nabi berdoa, ya Allah bunuhlah Abu Jahal atau matikanlah Abu Jahal. Karena sudah menghinakan orang yang ibadah, orang yang sholat. Ketika Nabi dihina-hina, belum sampai berdoa seperti itu. Tapi ketika orang sholat dan beliau yang sholatnya disebor dengan kotoran unta, baru Nabi keluar doa matinya. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, matikanlah si Abu Jahal. Dan dia mati di perang Badar, mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi kita dilarang memanggil orang munafik, orang fasik, ataupun orang jahat dengan panggilan yang terhormat. Contohnya sih ya sayyidana, atau ya sayyiduna, atau sayyidi, nggak boleh. Bahasa Indonesia tuan, atau yang mulia, atau yang terhormat, dan sebagainya. Ya kalau manggil basa-basi ya mungkin menghindari kita disalahkan ya mungkin terpaksa lah. Terpaksa. Orang tuh kita tahu dia bendegong bangkawarahnya tahu gitu, akhlak dan perbuatannya tahu gitu. Tapi terpaksa kita panggil pangersa atau yang terhormat atau apa. Ya terpaksa mendadak. Orang terpaksa boleh saja. Tapi kalau tidak terpaksa, Rasul membenci kalau ada orang manggil orang yang buruk dengan panggilan yang mulia. Kalaupun itu benar kenyataannya bahwa dia orang munafik dipanggil seperti itu, dipanggil yang mulia, itu Rasul mengatakan kalian telah membuat Allah murka. Kemudian lamun dipanggil itu mulia. Nah, itu lebih besar lagi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga Nabi melarang memanggil Abu Jahal dengan nama sebelumnya yaitu Abu Hakam. Kadzalika tagyiru li ismi Abil Hakam min as-sahabah bi Abi Shuraih. Bahkan ada orang yang kebetulan sudah bernama Abu Hakam sebelumnya. Ada sahabat Nabi sebelumnya sudah namanya Abu Hakam. Seperti Abu Jahal sebelumnya. Namanya sama gitu. Nabi sampai merubahnya. Bukan karena Abu Hakam tidak baik. Abu Hakam itu nama yang baik. Secara makna nama yang baik. Bapak kebijaksanaan atau bapak ilmu gitu. Tapi karena nama itu pernah disandang oleh Abu Jahal, oleh Nabi ganti ulah namanya. Diganti namanya dengan Shuraih. Apa Shuraih? Yang dadanya lapang. Shuraih. Ya kalau nama anak nanti bisa kasih nama ini juga di Shuraih. Ada Kaisan. Kaisan itu cerdas. Dulu itu nama dari gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Kaisan. Ini nama yang jarang nih di masyarakat kita. Kaisan itu cerdas. Shuraih itu lapang. Bukan Kaisan. Pakai nun. Mungkin dari nun tapi dianggen gitu. Karena di Jawa kan pakai ang. Mungkin begitu. Tapi yang dimaksud oleh bahasa Arab ini Kaisanun.
Kaisan itu cerdas. Dan beliau nama guru ahli hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Nama yang baik sekali. Dan jarang di Indonesia nama Kaisan itu. Kaisan. Nah, ini lagi satu lagi Syuraih. Nama-nama yang langka yang hampir kan belum ada di Indonesia. Syuraih, Kaisan, ya itu belum ada. Nainawa itu belum ada. Nainawa itu kampungnya Nabi Yunus alaihissalam. Belum ada yang pakai nama itu. Kalau ada yang pakai nama itu berarti itu nama dari saya. Karena baru 3 orang yang saya kasih nama seperti itu. Kan sudah ada yang konsultasi kan minta nama, baik nama ini. Jadi kalau ada 1-2 orang itu sumbernya sama berarti. Gitu. Karena dia bertanya sebelumnya setelah bahasa Arab. Wa kadzalika taghyir li ismi Abil Hakam min sahabati Abi Syuraih. Nama Abu Hakam yang bagus tapi pernah dipakai oleh gelaran Abu Jahal oleh Nabi suruh rubah ganti Abu Syuraih. Wa qala inna Allah huwal hakam wa ilaihil hukmu. Kata Nabi SAW, hakam itu hanya Allah yang pantas menyandangnya. Itu satu. Yang kedua, apalagi nama hakam ini pernah dipakai oleh si Abu Jahal nanti. Nah, digantilah menjadi Syuraih. Wa min dzalika nahyuhu lil mamluki ay yaqula li sayyidi wa sayyidatihi rabbi wa rabbati. Juga penggunaan kata rabbi dan rabbati. Rabbi itu tuan laki-laki, rabbati itu tuan perempuan. Seorang pelayan atau budak sahaya tidak boleh manggil tuannya dengan sebutan rabbi dan rabbati, meskipun maknanya sama dengan sayyidi dan sayyidati. Artinya tuan juga, tapi tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena lafaz rabbi tidak pantas untuk manusia, meskipun maknanya sama dengan sayyidi. Rabbati itu juga tidak pantas untuk manusia, yang pasnya adalah sayyidati. Kadang disingkat siti. Sayyidi disingkat sidi, sayyidati disingkat siti. Makanya ada lagunya Sidi Muhammad. Sidi Muhammad itu dia Sayyidi Muhammad. Kalau Siti Aisyah itu asalnya Sayyidati Aisyah. Robi itu apa? Ya. Robi itu apa? Robi itu tuan. Tuan, pengurus, pengatur, pemberi, pengelola. Makanya Allah itu Rabbul Alamin. Pencipta, pengurus, pemberi rizki, penjamin, pelindung, penjaga, dan seterusnya. Itu Allahu Rabbul Alamin. Walaupun secara bahasa Arab Rabbi Sayyidi itu sama, tapi dilarang digunakan untuk manusia. Robi dan Robana. Robana Tuhan kami, karena domirnya nahnu. Kalau Robbi Tuhanku, Tuhanku, karena domirnya itu aku, Robbi. Ya. Robana Tuhan kami. Nah, kata Robbi dengan Sayyid itu meskipun sama, tapi penggunaannya tidak boleh keliru. Robbi itu hanya untuk Tuhan, kalau Sayyidi itu hanya untuk manusia atau digunakan untuk manusia. Juga seorang majikan tidak boleh memanggil budak sahayanya dengan panggilan budak, tapi panggillah fata au fataya au fatati. Fataya au fatati. Fataya itu bujang, si bujang, atau si bujang wanitaku. Jadi walaupun makna fatatun, fatayat ya dengan dengan abdun itu sama, atau gulam dengan abdun itu sama, tetapi untuk manusia jangan digunakan kata abdun. Majikan tidak boleh manggil budaknya dengan ya abdi, budakku sini, nggak boleh. Karena kata abdun hanya hak Allah menggunakannya. Meskipun secara bahasa sama. Nah, makanya ini babnya bab memilih kata-kata. Itu babnya itu, dan menjaga lisan dari ketergelinciran menyebut atau menyematkan sesuatu yang salah. Walaupun hamba sahaya itu hamba, tapi tidak boleh dipanggil hamba oleh majikannya, karena hanya Allah yang berhak memanggil hamba kepada makhluknya. Panggil saja dia gulami, bujangku, au fataya, pemudaku, hei ujang, gitu. Jadi manggilnya dengan sebutan yang lain, meskipun makna sama. Jadi tidak boleh ada lafaz-lafaz yang digunakan untuk Allah tetapi digunakan untuk manusia, nggak boleh. Karena tidak boleh ada kesetaraan antara Tuhan dengan makhluknya. Itu nama, nanti ada istilah di sini. Kemudian contoh lain adalah wa min hadza qauluhu lil khatib.
Alladzi qala man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada. Rasyada itu asalnya hada. Wa man ya'simuha faqad gawa bi'sal khatibu anta. Rasulullah pernah mengatakan seburuk-buruk khatib itu engkau. Kepada orang yang memberikan sambutan menyebut man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada. Karena asalnya man yuti'illah wa rasulahu faqad hada. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan petunjuk atau hidayah. Asalnya begitu. Dirubah kata mendapat petunjuk dengan rasyada. Sama artinya mendapat petunjuk, tapi itu menyalahi. Karena orang yang takwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya berhak mendapatkan hidayah, bukan rasyada, meskipun dua arti sama. Itulah tata cara kita memilih kata-kata. Jadi yang sudah ada itu jangan dirubah-rubah. Mayyuti'illah wa rasulahu faqad hada. Diganti meskipun maknanya sama. Mayyuti'illah wa rasulahu faqad rasyada. Diganti. Nah, Rasul mengatakan bi'sal khatibu anta. Kau adalah seburuk-buruk khatib, tukang khutbah. Kau seburuk-buruk tukang khutbah. Atau gemper kalau Rasul disebut gitu mah. Seburuk-buruk khatib itu Anda. Kenapa? Anda mengganti kata hada dengan rasyada. Maka yang sudah itu jangan dirubah-rubah, yang sudah bagus. Karena sudah Allah pilihkan kata yang tepat, Rasul pilihkan kata yang tepat, malah dia diganti seolah-olah ingin keren di hadapan manusia, diganti hada dengan rasyada, maknanya sama tapi tidak pas. Begitu. Ada Severus ada. Dada rasyada wali kota itu mah. Ada penyakit kuku. Mantan wali kota. Severus ada. Singkatan ini. Bukan. Rasyada. Penyakit kuku jangan. Oh, Rosda Karya itu mah. Sudah kaya. Rosda Karya. Keayaan jadi Rosda. Mungkin baheula teh nama orang itu teh. Rosda Karya, bukan Rosyada. Kalau ini adalah Rosyada. Jadi memilih kata pun harus tepat. Berikutnya ungkapan. Tadi kan milih kata, sekarang ungkapan. Wa min dzalika qauluhu la taqulu masyaallah wa sya'fulan. Maka Nabi bersabda, jangan kalian berkata ini atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Itu enggak boleh. Itu ada unsur kemusyrikan di sana. Contoh sambutan dari Bapak Lurah. Alhamdulillah acara sukses ini berkat berkat hidayah dan kemuliaan dari Allah dan kesungguhan panitia. Nah, itu nggak boleh, dilarang. Kata Allah dengan manusia tidak boleh dengan dan. Atau misalkan sambutan dari Pak Camat, alhamdulillah kita sukses mengadakan acara ini berkat karunia Allah dan juga kesungguhan para panitia. Nggak boleh. Jangan katakan ini berkat Allah dan berkat si fulan, nggak boleh. Pakai dan nggak boleh, haram hukumnya. Yang benar itu pakai kemudian. Alhamdulillah acara terselenggara berkat kemudahan dari Allah, kemudian kesungguhan para panitia. Karena Allah tidak ingin disetarakan dengan lafaz dan itu. Harus kata kemudian. Tapi orang kan suka latah, Pak. Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan acara ini dengan baik berkat karunia kemudahan dari Allah dan juga kejuhudan panitia. Kita suka latah begitu, tapi itu salah. Nabi melarang. Kenapa Nabi melarang? Karena manusia sudah latah ngomong gitu. La taqulu, jangan kalian katakan masya Allah, ini semua karena kehendak Allah. Wa sya'a fulan, juga karena si fulan, enggak boleh. Atau dan karena si fulan. Yang benar kemudian. Walakin qulu, tapi katakanlah masya Allah, ini terjadi karena berkat Allah. Summa sya'a fulan, kemudian karena berkat usaha si fulan dan si fulan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4980. Wa amar qismusani, bagian kedua, wa huwa an yutliqa alfadhu dhammi ala man laysa min ahliha. Yang kedua, larangan menyebutkan lafaz-lafaz yang buruk kepada orang yang tidak pantas menyandangnya. Kalau tadi bab pertama itu larangan menyebut kata yang baik kepada orang yang buruk. Yang kedua ini larangan menyebut kata yang buruk kepada yang baik, kepada orang yang baik. Ya.
Sekali lagi, saya ulangi, yang tema pertama itu larangan menyandangkan kata yang baik kepada orang buruk. Sekarang dibalik, larangan menyematkan kata yang buruk kepada orang yang baik. Paham ya Pak ya? Paham. Kalau paham pernah ngopi lah. Sanana Ngopi lah bari sanana ketan oncom. Aduh. Enggak tahu maksudnya. Waduh. Jangan diburu. Soal puasa itu larangan. Contoh, ada orang yang mengatakan Sallallahu ansab bidahar. Nabi melarang orang mencela atau mencemooh waktu. Ya. Asal dari mana? Misalkan, asal kita tersep, gitu. Mencela waktu. Hadisnya, la tasubudah, jangan kalian mencela waktu. Fa inna ma'ana dahru, akulah waktu. Uqallibu biyadil laila wan nahar. Dengan tanganku aku balikan siang dan malam. Aku balikan kondisi ke kondisi yang lain. Aku rubah keadaan lain. Maka jangan pernah mencela waktu. Karena orang yang mencela waktu, dia mencela Allah. Di tangan Allah perubahan segala sesuatu. Orang yang mencela waktu, dia memiliki orang yang mencela waktu memiliki 3 madarat. Wa fi hadhihi salasu mafasid azimah. Orang yang mencela waktu, dia mendapatkan 3 madarat. Yang pertama, sabuhu man laisa bi ahli lisabbi fa inna darra khalqun. Orang yang mencela waktu adalah orang yang paling salah dan paling keliru. Karena waktu dia adalah sesuatu yang sifatnya netral, tidak punya manfaat, tidak punya madarat, tidak bisa merubah sesuatu. Waktu sendiri tidak bisa merubah sesuatu. Karena waktu itu makhluk. Waktu ini yang kita sekarang pakai ini makhluk itu. Musakharun, makhluk min khalqillah yang Allah ciptakan. Jadi kalau orang mengatakan sesuatu itu karena waktu terjadi, sesuatu itu terjadi karena waktu, maka dia telah mengenyampingkan Allah. Dan semua terjadi karena perubahan waktu. Maka jangan pernah mengatakan bahwa sesuatu itu berubah karena waktu. Karena waktu adalah makhluk, dan makhluk tidak punya kuasa merubah apa-apa. Yang merubahnya adalah Allah. Tanganku yang merubah segala sesuatu, bukan waktu. Itu yang pertama. Jadi madarat orang yang mengatakan, yang mencela waktu, yang pertama adalah bahwa waktu itu makhluk dan dia tunduk kepada Allah. Kalau orang mengatakan semua berubah karena waktu, seolah mengatakan perubahan di dunia ini terjadi karena waktu, padahal waktu adalah makhluk. Itu madarat pertama. Madarat kedua, an-nasabbahu mutadamminun lisyirki. Bisa jadi orang jatuh kepada syirik ketika meyakini perubahan yang terjadi di alam semesta itu adalah karena waktu. Kunaon maut jadi waktu namanya. Sudah gitu. Kunaon maut ya takdir Allah. Kenapa mati? Ketentuan Allah. Ketentuan Allah di mana Allah membatasi waktu jatah hidupnya begitu. Wal asli mah bukan. Wal asli demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, dengan apa? Waktu asal dan waktu secara umum. Artinya menisbatkan kejadian alam di alam semesta ini tidak boleh kepada makhluk. Contoh ada bencana, ini alam murka ini. Itu latah, tapi tidak bagus, tidak tepat, tidak boleh diikuti maksudnya. Ada bencana apa? Ini karena alam murka. Ada iklan menyebutkan karunia alam. Alam itu makhluk, dia tidak bisa memberi apa-apa. Perubahan cuaca karena faktor alam. Kemudian kita dapat energi dari matahari itu karena dari alam. Karunia alam, kehendak alam, alam murka. Itu namanya menisbatkan kejadian kepada makhluk. Kata Imam Ibnu Qayyim itu termasuk perbuatan syirik. Meskipun syirik kecil ya, karena bukan menyembah waktu, tetapi dia seolah mengatakan bahwa semua terjadi itu karena waktu. Padahal waktu itu adalah makhluk Allah juga. Jadi kenapa mati? Ya Allah mewafatkannya dengan membatasi waktunya. Kenapa matahari bisa bersinar? Ya karena Allah memberikannya sinar, bukan karena segala macam itu.
Ya teori bisa saja, tetapi menisbatkan itu harus kepada Allah pada ujungnya begitu. Yang ketiga, orang yang mengatakan bahwa semua itu terjadi karena waktu dan dia bahkan menyalahkan waktu, anna sabab minhum innama yaqa ala man fa'ala hadhil af'al allati law ittaba'al haqq fiha ahwahum la fasad sababan. Orang ini seolah di dalam hatinya mengatakan segala sesuatu itu bagusnya mah terjadi sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Jadi orang yang mencela waktu seolah-olah dia mengatakan kenapa sih nggak terjadi seperti yang aku inginkan gitu. Itu juga masalah madharat buat kejiwaan seseorang tersebut. Wadahru laisa lahu, padahal waktu bukan miliknya. Minal amri syai'un, dia tidak punya kuasa apa-apa. Orang itu tidak menguasai waktu, orang itu tidak memiliki waktu, orang tidak punya kontrol kepada waktu. Karena dia makhluk Allah, ada kuasanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali menyematkan, menyandangkan, menisbatkan kejadian alam ini kepada alam itu sendiri. Karena alam adalah makhluk, termasuk waktunya, termasuk ruangnya, termasuk tempatnya, semua itu makhluk. Jangan dinisbatkan kepada makhluk-makhluk itu. Tuh, akidah tauhid itu presisi banget, nggak boleh ada salah. Menyebut bahwa kehidupan ini karunia alam itu jatuh kepada syirik. Menyebut bahwa air itu karunia alam jatuh kepada syirik. Menyebut kita dapat energi itu dari matahari itu jatuh kepada syirik. Karena energi itu dari Allah lewat matahari dengan proses yang rumit ya, fisika dan kimianya segala macam. Nah ini tauhid ini memang benar-benar presisi sekali, harus benar-benar tepat dan tidak salah. Nah, ini yang sering kita lakukan teguran kita. Wa min hadza qauluhu, di antara yang masuk larangan menyebut kata yang buruk ya, ini adalah meskipun orangnya itu tidak buruk. Meskipun orangnya itu baik, meskipun orangnya itu tidak seperti yang disebutkan, tetapi tetap tidak boleh diucapkan. Contoh ini. Larangan menyebut ta'isa syaitan. Nabi bersabda, la yaqulan ahadukum ta'isa syaitan, celakalah iblis. Celakalah syaitan. Meskipun syaitan iblis itu memang celaka, tetapi dengan mengucapkan itu iblis dan syaitan menjadi besar, menjadi agu dan sombong. Kalau ada yang mengatakan celakalah syaitan, syaitannya ngabadakan sampai segede mislal bait, sampai gede rumah. Jadi ayat syaitan segede budak TK, terus kita mengatakan celakalah syaitan, eta syaitan ngagedean segede imah. Kata Rasulullah SAW. Makanya jangan menyebut celakalah syaitan, terkutuklah iblis, terkutuklah syaitan, terkutuklah juring. Tidak boleh. Anjing. Nyebut anjing ka juring, eta ngagedean eta juring teh. Wah segede imah. Wah kurang diecek euy. Ku aing dihantam si eta gitu. Saya bacakan. Layakulan, tidak boleh orang mengatakan celakalah syaitan, celakalah iblis, terkutuklah syaitan, terkutuklah iblis. Fa innahu yata'adzamu, karena dia menjadi besar dengan disebutkan seperti itu teh. Jadi setan jeung juring mah digogoreng teh ngagedean, Pak. Makanya ulang ngagegoreng juring. Ulang ngagegoreng juring, ulang ngagegoreng iblis, ngagedean. Hatta yakuna misal bait, sampai gede rumah. Nu tadina sagede paut geus gede rumah. Fayaqul bi quwwati saratu, kayak ku aing diarah eta jelema. Nu nyebut aing goreng diarah we. Nu nyebut aing terkutuk diarah we. Nu nyebut aing celaka diarah we. Jadi kalau kita menyebut celakalah setan, setan bakal menyerang kita. Laknatullah juga sama kan terkutuk tadi. Iblis laknatullah, jangan. Nanti iblis nyerang kita. Dia merasa terpanggil ngagedean, wah ini diinjek tadi. Fayaqul bi quwwati saratuhu, dengan kekuatanku aku akan kalahkan orang ini. Karena dia menyebutku terkutuk, terlaknat, anjing ataupun yelo ataupun naon sebagainya. Ngagogoreng lah. Mun ngagogoreng kepada iblis dan setan, eta setan ngagedean dan dia punya dendam untuk menghancurkan orang itu. Bi quwwati saratuhu, aku akan dendami orang ini. Walakin liyaqul, apa pedoman Rasul kalau kita ingin kesal dan jengkel kepada setan dan benci kepada setan? Jangan katakan laknatullah, jangan katakan terkutuk, terlaknat, atau celaka, atau binasa, atau kehen, gelo, goblok, setan segala macam, jangan.
Si bedul. Iya mah contoh. Kajurik nyebut si bedul nggak gedean. Oh iya jelema ieu nyebut orang si bedul diarah orang itu. Tapi kata Nabi apa? Katakan saja Bismillah. Bismillah. Kalau orang menyebut nama Allah, apa syaitan yang terjadi? Fa innahu yatasawwar. Dia jadi kecil hatta yakuna misla dzubab, sampai segede laler. Jadi mun aya iblis segede gunung, kemudian kita sebutkan Bismillah, eta jurig segede gunung ngaleutikan jadi segede laler. Jadi ngelengket teh leutik jadi laler. Jadi yang paling ampuh untuk menghadapi syaitan dan menghancurkan mereka itu menyebut nama Allah, Bismillah. Wal yakul, katakanlah Bismillah. Fa innahu yatasawwaru, dia menjadi kecil, menjadi lemah hatta yakuna misla dzubab, sampai segede laler. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4982. Fa arsyada Nabi memberikan petunjuk bagi kita, man masahu syai'un minasyaitan an yadhkurallah taala. Maka orang yang terkena syaitan, yang paling tepat itu disebutkan nama Allah. Baik dengan ruqyah, baik dengan azan, baik dengan bismillah. Itu kalau orangnya kuat, itu dengan bismillah aja setan tuh kabur. Ada orang kena setan, dilamat jurig misalnya. Ada orang dilamat jurig kemasukan setan. Bagi orang yang kuat imannya menyebut bismillah aja jin tuh kabur. Kalau kurang kuat ya didobrak lagi dengan ayat kursi, dengan al-falaq an-nas, didobrak lagi dengan azan, itu kabur. Tapi bagi orang yang kuat, itu dengan bismillah aja kabur setan. Ada kejadian Imam Ahmad itu pernah dimintai tolong oleh ibu-ibu yang anaknya kesurupan. Imam Ahmad lagi ngajar, nggak ada waktu. Sendal dibikin nih, bawa sendal saya, bilang bismillah. Dibawakan sendalnya, jin kabur. Jadi jin itu kok orang yang tauhidnya kuat mah, kok sendal lagi sih? Bawa sendal saya kan itu kabur jin itu. Urang kan perlu ngeraketak ngebatak segala ayat dibaca gitu kan. Tapi kalau bagi orang yang kuat iman, kuat tauhidnya, dibawa sendalnya kabur. Ibnu Taimiyah juga pernah dimintai tolong, Tuhan tolong anak saya ada masalah, ada gangguan. Datang Ibnu Taimiyah ke rumahnya. Dengan apa? Dengan tongkat. Hanya baca bismillah, ku tongkat digebuk kita nanti bintisna budak teh. Jebret. Langsung sadar. Jurigna kabur. Nah, itu kalau orang kuat, iman, yakinnya kuat, akidahnya kuat, ku cocolek ku tongkat ge nyebut bismillah ngabret jurig. Itu karomah atau? Itu bisa karomah, bisa karena memang ketakwaan juga, bisa karena memang kedalaman iman dan akidah yakinnya kuat, tawakal muntang ka Allahnya kuat, jurig ge ku tongkat dibaca bismillah ngabret. Saya pernah ngeruqyah dulu di pesantren, sakelas kan kesurupan masal. Kesurupan masal kita ruqyah sekelas. Ya. Teu empan-empan. Baru berkali-kali, baru setelah sekian lama setengah jam ngeruqyah sampai kita kehabisan energi, akhirnya kita suruh santri yang lain adankan saja. Nah, baru mereka itu pada sadar sembuh siuman dari kesurupan. Dengan adan, dengan ruqyah dulu kemudian adan. Nah, tapi kalau orang-orang setakwa Imam Ahmad ya, setakwa beliau-beliau ini dengan bismillah memotong kaki kabur jurig. Itu kehebatan karomah dan juga ketakwaan seseorang. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk tidak melaknat iblis, tidak menggoreng iblis, tidak mengutuk setan, tidak menggoreng setan. Kalau kita kesal dengan mereka atau berlindung kepada Allah dan mereka, cukup katakan bismillah. Itu mereka jadi kecil seperti lalat. Dalam hadis lain, ya, ta'awud juga boleh. Nah, itu perlindungan, berlindung kepada doa perlindungan. Auzubillahi minasyaitonir. Ya. Tapi kan Allah yang mengutuknya Allah. Iya. Kalau yang mengutuknya Allah, memang iya di Al-Qur'an begitu. Wala'anallah. Fa alaika la'nati ila yaumi yub'atsun. Bagi kalian laknatku sampai hari dibangkitkan. Allah yang mengutuknya. Yang penting jangan kita. Karena kalau dia dilaknat, dia kita kutuk, kegedean. Dan dia dendam, saya akan kalahkan dia dengan kekuatan. Bikuwati sorot, aku kalahkan dia nanti. Jadi kalau yang menyebutnya itu redaksinya Quran, itu Allah yang mengutuknya. Dan itu urusan Allah mengutuk mereka. Karena Allah maha segala-galanya. Tapi kita mah jangan, nanti didendamin sama si jurignya.
Tahu-tahu malam kita dikerjain sama dia. Gara-gara siangnya kita menyebut terkutuklah kau iblis. Datang iblisnya, maka dia segera imah, kemudian saya akan dendam sama dia. Biku atau sorot. Nah satu lagi penutup, ini ada hadis lain bahwasanya orang-orang beriman dan orang-orang kafir itu bedanya. Jin yang selalu hidup bersama orang beriman kurus-kurus jinnya, begang-begang. Sementara jin yang selalu mengawal orang kafir baradang lalintuh, semok gede. Kenapa? Karena kata mereka dialog sesama jin itu dalam hadis sebutkan kalau orang beriman itu mau makan bismillah, dia mengatakan tidak ada makan bagi kalian. Mau tidur bismillah, la mabita indakum. Terus mana itu bukan tempat mabit hari ini gitu. Jadi jin yang menemani orang-orang kafir itu jin yang lintuh, dan jin yang menemani orang Islam itu karurus karena mau makan di bismillahin aja itu kebagian. Begang terdarma. Kemudian minum teka bagian begang. Mau tidur, lama bita indakum, tidak ada tempat mabit kalian, pulang, nggak kebagian. Sehingga haruslah kita ini selalu membaca bismillah di dalam setiap kesempatan atau kegiatan apapun. Minimal itu bismillah saja, minimal bismillah saja. Mau lengkapnya kata Imam Nawawi tambahkan bismillahirrahmanirrahim. Mau lengkap lagi karena kita ingin berlindung pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin separuh kajian dulu selesai ya. Perbedaan penggunaan robik kapan itu? Robik firli sama robana fakfir lana. Itu sama maknanya. Tetapi penggunaannya robik firli itu untuk harian. Robik firli itu untuk harian. Dalam hadis itu Nabi menyebut robik firli itu sekali duduk 100 kali. Kalau robana fakfir lana. Robana firlana itu dibaca ketika sholat, ketika setelah sholat, ketika doa-doa yang resmi dalam arti kata ada sholat. Artinya banyak orang kan resmi itu. Banyak orang resmi. Robana itu banyak orang. Jadi karena kan kata gantinya itu nahnu kami kan. Kami itu banyak orang. Ya resmi lah, misalkan di momen di kegiatan atau di sholat berjamaah atau setelah sholat atau ketika baca Al-Quran atau doa dengan Al-Quran itu pakai robana. Kalau robik firli itu untuk pribadi. Robik firli itu untuk pribadi. Kapan dibacanya? Lagi duduk, lagi istirahat, lagi merenung, itu baca robik firli. Nabi itu membaca robik firlinya 100 kalau sekali duduk itu. Setelah itu membaca Fatihah itu ada robik firli. Nah, itu sebenarnya kalau berjamaah lafaz yang pas itu robik firlana harusnya. Karena kan berjamaah. Tapi kadang imam nanti kerasa orang kan robik firli. Ya sebaiknya mencukupkan apa yang ada di dalam keterangan-keterangan saja. Jadi waladhdallin langsung amin. Kalau baca robik firli ya masing-masingnya silahkan, tapi kalau saya pribadi kalau untuk imam baca robik firli ya tidak tepat karena kan banyak kan. Sementara dia mintanya untuk sendiri. Bahasa orang nama atau kangenah imam lah gitu. Bahasa orang nama gitu. Mintanya sendiri amin kudu ngabring kan begitu. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqan billah. Lanjutkan lagi. Ini belum selesai bab ini ya. Bab memilih kata-kata. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Wal afu minkum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.